Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin ma'sumin. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir li amri. Amin. Ya, ini kita mulai dulu dengan buku ya, kitab Junudul Aqal wa Jahl ya. Ya, ini kita berpindah dulu ya, yaitu dalam bab fi bayanil as-sabri ya min junudil aqal wa min luzumil fitratil muhammarah ya, muhammarah wa anal jaza wa adamil tahammul min junudil jahli wa min lawazimi al-fitratil mahjubah ya, tentang penjelasan makna sabar ya sebagai junudul aqal ya, dan sebagai kelaziman dari fitrah muhammarah itu secara bahasa kita artinya asli ya, fitrah asli. Dan junud dan jaza itu lawannya dari sabar, yang gampang mengeluh, gampang bereaksi, itu adalah jaza. Dan tiadanya tahammul itu memikul ya, dia tidak ya lawan inilah jaza. Ini adalah dari junudil jahl, dari tentara kebodohan, dan sebagai kelaziman fitrah mahjubah secara bahasanya tertutup ya, tertutup. Jadi sabar itu adalah fitrah asli ya, fitrah muhammarah, dan jaza itu adalah terus mengeluh, tidak tahan ya, tidak tahan, tidak tahan. Itu adalah dari tentara jahl, dari fitrah sekunder atau fitrah mahjubah ya. Ya, kenapa fitrah yang baik itu disebut fitrah asli? Karena itu asli dari ketika manusia lahir ya. Atau ya, kenapa disebut tertutup ya, ini karena fitrah ini ya sifat ini terbentuk ketika orang itu terlalu berinteraksi dengan materi ya. Jadi sifat mengeluh itu diambil dari terbentuk atau ya ketika orang itu berinteraksi dengan dunia, gitu katanya. Dan sabar itu adalah sifat asli dari manusia. Dan hal ini ditekankan oleh Imam Khomeini dalam buku itu ya, dalam buku itu. Jadi setiap bab, jadi ada 73 atau berapa ya, tentara akal, dan ada 73 juga tentara jahl ya. Jadi para nabi ini sejak lahir ini punya fitrah asli ya, dan tidak memiliki fitrah sekunder. Fitrah sekunder ini jadi yang sifatnya duniawi tadi itu ya. Jadi ini sehingga para nabi bisa menjadi teladan ya
qudwah ya, pemimpin dan untuk mengajak bertauhid. Jadi umumnya manusia ini mempunyai sifat mahjubah itu ya, tertutup. Jadi timbul fitrah baru ya seolah-olah gitu. Kenapa disebut fitrah juga? Karena mungkin ini jadi seolah-olah itu sifat yang tidak yang sifat yang timbul juga dari manusia gitu ya. Padahal itu sifat itu fitrah itu sekunder. Jadi sebetulnya yang disebut fitrah itu yang primer itu. Fitrah yang asli. Nah, aslinya manusia itu sabar. Ya, karena satu dan lain hal. Terus fitrah itu tertutup. Yang karena keluarlah fitrah yang baru. Nah, itu disebut fitrah sekunder. Ya, begitu menurut Imam Khomeini ya. Jadi nah, fitrah asli ini sifatnya mengajak orang untuk bertauhid. Jadi sabar itu dekat dengan tauhid, dan jaza itu sebetulnya mengandung kesyirikan. Dan jadi dari mana terbentuknya? Terbentuk itu karena interaksi kita terhadap lingkungan yang tidak sehat ya, membentuk hijab, dan disebut itu mengikuti ya tabiat ya, tabiat itu ya, mungkin disebut juga, kadang disebut juga tabiat. Dan dari situ ada kelasiman ya, kelanjutan. Jadi ya sampai mungkin kalau sampai parah ya sampai pada taraf putus asa. Dan semua sifat buruk itu, sifat-sifat akhlak yang buruk itu adalah timbul berasal dari sifat yang tertutup fitrah mahjubah. Jadi ya ini sebagaimana dalam hadis itu ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dan sabar ini di sini adalah fitrah asli. Dalam Al-Qur'an ada ayat wa ma ana minal mutakallifin. Tidak melakukan kecuali dari Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ya, untuk untuk mengatakan kepada manusia bahwa wa ma'ana dan aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mutakallifin, dari mutakallifin ya, takalluf kayak taklif itu ya, kayak berasal dari kata yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah tidak melakukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara kelasiman fitrah mahjubah itu adalah ya kita jadi bingung ya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan atau melakukan hal yang salah. Nah, ini berasal dari begitu. Jadi kalau orang itu fitrahnya tidak tertutup, mungkin ilham dari Allah Subhanahu wa taala akan lancar ya. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan lancar, dan oleh karena itu orang-orang seperti itu ya, yang fitrahnya asli tidak tertutup, bisa memberikan bimbingan. Dan ini ada ayat lain, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat ya. Jadi di sini jadi wa auhayna, dan kami wahyukan ilaihim
fi'lal khairat ya, untuk berbuat baik. Dan di sini yang dimaksud bahwa khaina itu katanya ini bukan disuruh ya, bukan diwahyukan kayak disuruh gitu, tapi perbuatan itu sendiri itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh para nabi itu adalah perbuatan Allah gitu ya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis qurbun nawafil. Hadis qurbun nawafil itu ya, jika seorang hamba, ya kurang lebih artinya ya, jika seorang hamba melakukan hal-hal yang sunnah, maka aku akan menjadi telinganya, dengan telinga itu akan mendengar, dengan mata itu akan melihat, dan seterusnya gitu ya. Dengan tangan, menjadi tangannya, dan itu qurbun nawafil. Nah, selain qurbun nawafil itu ada hadis qurbul faraid ya. Dan tidak kira-kira artinya kalau hadis qurbul faraid itu tidak ada yang lebih aku cintai, kurang lebih gitu ya, daripada hamba melakukan hal-hal yang fardu dan menjauhi dari hal-hal yang haram, kira-kira begitu. Itu hadis qurbul faraid. Jadi ya para ulama itu memperlakukan hadis-hadis seperti itu dengan ta'zim ya, dengan penghormatan. Dan caranya kita juga memperlakukan begitu ya. Hadis-hadis dan teks-teks Al-Qur'an itu dengan ta'zim. Itu supaya berkah ya. Jadi bagi Rasulullah itu tidak ada perbuatan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kalau ada perbuatan jelek dari kita ya, atau kita bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan ya, atau berbuat satu karena terpaksa, kalau atau bingung, maka itu bersumber dari fitrah majubah ya, fitrah kita yang tidak suci ya. Kalau fitrah kita suci, mungkin kita tidak akan timbul masalah seperti ini ya. Jadi para nabi di sini adalah sebagai ukuran karena fitrahnya suci, dan ini sesuai dengan ayat itu ya, fabihudahumul muqtadi, fabihudahumul muqtadi, dahum muqtadi ya, hum muqtadi, fabihudahum muqtadi. Ini hudahnya agak panjang. Dan setiap bab ya imam menekankan hal ini ya. Nah, gitu pengantarnya, dan ini teksnya ya. Iklam ya, ketahuilah annal atau ana ya. Iklam ini bisa kalau di depan ya itu inna, kalau ada iklam gini dibaca anna ya. Kalau misalkan asyhadu anna ya. Kalau enggak ada asyhadu di depannya itu innallaha misalkan ya. Dan setelah inna itu, maka ini jadi ini fathah ya. Jadi innal insana, maaf itu fitrah ya, terfitrahkan ala hubbil kamal ya, maaf mufarritu, fitrah terfitrahkan mufritu, fatara yafturu, mufattur ya, mafturun mungkin ya, mafturun, sebab ini adalah khobar dari inna ya, mafturun
Innal insana mafturun ala hubbil kamal wal jamal ya. Nah, ketahuilah bahwa setiap manusia difitrahkan ya, terfitrahkan, tercipta ya, dia mempunyai fitrah untuk mencintai kesempurnaan dan keindahan ya. Nah, disinilah jadi sebetulnya yang ada pada kita itu yang sudah ditanam seperti BIOS dalam komputer itu yang paling yang paling dalam dari kita itu adalah mencintai kesempurnaan sebenarnya. Nah, karena interaksi kita terhadap dunia mungkin kita lupa pada Allah bahwa mungkin kita bisa mempersepsi kesempurnaan itu ada pada dunia. Nah, itu asalnya cinta dunia itu tuh. Asal terbentuknya fitrah majubah itu dari situ ya. Jadi karena interaksi dengan dunia ini ya dengan selain Allah tuh yang cukup kuat. Nah, maka kita meletakkan kesempurnaan itu, mempersepsi kesempurnaan itu ada pada hal-hal yang di selain Allah. Itu sebetulnya masalahnya. Wa hubbullah. Jadi sebetulnya aslinya itu mencari kesempurnaan, dan kesempurnaan itu hanya pada Allah gitu sebetulnya. Kan. Jadi kesempurnaan itu ada pada zat yang wajibul wujud, atau zat yang wajib mutlak yang oleh agama itu disebut Allah gitu kan. Wa tauhid wa tawajjuh ilaihi, dan untuk bertawajuh ya, fokus kepadanya, kepada Allah. Fa kullu ma yuridu alaihi fa huwa min Allah ya. Dan setiap yang inspirasi atau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, wa in kana hasbu tabi'iyati ya khaira mulaimun lah ya. Kadang-kadang apa yang datang dari yang datang itu ya, yang datang pada kita itu tidak sesuai dengan keinginan. Nah, orang yang tauhidnya kuat ya akan meyakini bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang datang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apapun yang datang akan dihadapi dengan kesabaran. Ya, ini gampang diucapkan ya. Tapi ya begitu. Ya sebagaimana misalkan Sayyidah Zainab ya, ketika di Karbala gitu, wa mara'aitu illa jamila ya, ini berasal dari sini, dari tauhid yang kuat. Jadi sifat-sifat baik itu bersumber dari tauhid yang kuat ya. Tauhid yang kuat. Ya kan. Fa yajibu alaihi alla yadharul jaza ya. Maka kalaupun keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan, maka tidak tidak layak ya, tidak layak baginya untuk menambahkan jaza ya tadi itu mengeluh ya. Ya ta'abbarul jaza, dan atau ya watayab dari menambahkan jazanya. Mimma yuridu minal haqqi ta'ala aiban ya, karena karena dia akan jadi menambahkan ya, seperti kalau orang itu datang atau menghadap seorang yang dihormati, jadi tidak layak untuk mengeluh ya. Faida ihtajaba bil hujubin nafsaniyah atau biyah ya, wa ghalaba ala
muraati ya qalbihi ra'ainal ijaba bin nafsi wal hubbiha. Dan ketika tertutup dengan hijab ego ya, tabiah ya, materi, dan maka dia akan dan menutup hatinya, maka dia akan melihat raina ya, ijab raina itu rona itu ya tergembala ya, hijabin dengan ego, binafsi dengan ijabun nafsi, dengan mengagumi diri sendiri ya, wa hubbiya, dan mencintai ego. Di sini ego yang rendah ya, ego rendah itu ya kita ya ego yang hewani, ego yang hewani. Jadi sisi kita yang hewani, yang keinginan yang hayawani, itu yang nantinya menjadi ego nih ya. Ada ego yang bukan hayawani, jadi misalkan kita menginginkan kebaikan diri sendiri kan, menginginkan kebaikan diri sendiri itu mencari diri sendiri itu bisa dalam pengertian makan enak misalkan ya hal yang hewani begitu, yang enak-enak ada secara hewani. Dan ada yang kita mencari diri sendiri itu dengan memberikan kepada kita diri kita didikan-didikan yang sifat maknawi. Nah itu juga mencintai diri sendiri kan sebetulnya. Nah yang dimaksud di sini yang ego yang rendah. Jadi ya mencintai ego yang rendah itu ya begitu, berasalnya dari itu tadi itu tertutup fayato, dan akhirnya menghasilkan jaza ya, fakhina idin ya, yajza'u minan lawa min waridati wa yakunu ghaira sabir, dan dia akan jaza ya, dan dia akan tidak sabar alama faqad ulama faqdani ala faqdani al matlubat ya. Kalau fakdan itu kehilangan ya, faqada ya itu tidak tahu. Faqidu syai' lam yu'ti misalnya dalam filsafat itu, faqidu syai' yang tidak punya, yang faqada miskin, fakir itu yang tidak punya, tidak akan bisa memberi. Jadi kalau disakiti atau tersakiti atau kena bencana ya dia tidak akan bisa sabar. Rajul rohani, dan adapun rajul yang rohani, rajul laki-laki ya, maksudnya orang yang rohani, yang seorang yang rohani, alladzi, orang mukmin, alladzi huwa alal fitratil asliyatil muhibati min Allah ya, fayasbiru wa yasbitu fi kulli syai'. Dan adapun orang yang yang beriman, maka dia dalam fitrah asli, maka dia akan bersabar ya, dan tidak akan goyah, sabit, dia akan kokoh dalam setiap keadaan ya. Kita bisa lihat ya dalam seperti ya mungkin Asyura bahkan banyak memberi pelajaran mengenai sabar ini. Wala yakunu mutlaqan
apa ini inannya wa taghlibu quwwatur ruhi alal matlubati tabiyah, dan dia akan wakil itu dan wala yakunu mutlakan ainan, dan ya dia akan menjadikan reaksi yang tepat pada setiap keadaan ya, dan akan dia akan rohnya akan kuat ya, bersih dan potensial sepenuhnya sempurna ya. Wala ya taribu ya, tidak akan goyah fil hawadisil li'annahu ya, dalam kajian dia tidak goyah menghadapi peristiwa-peristiwa li'annahu mutaharridun min hubbid dunya wa nafs, karena dia merdeka ya, terbebas. Hur, nah ini al-hur yang tadi hur itu kan disebut nama al-hur itu kan merdeka ya, merdeka mutaharrirun. Nah ini sam hur itu merdeka masdar ya. Nah, mutaharrirun orang yang terbebaskan dari hubbid dunya dan hubbun nafsi, hubbun nafs. Faqdanuha ya, dan orang-orang yang tidak punya hal itu la yaj'aluhu mutariban li anna yaj'aluhu tariban li anna jam'il salati yasasanil hubbi dunya wa nafsi ya, karena dia, dan kalau orang-orang yang yang tidak punya itu ya, dia akan dia akan berperilaku sebaliknya ya. Wa mabda'ul asli lil ihtijabati huwa al ihtijabi bi hijabi dunya wan nafs, dan sumber yang asli maka dia tidak akan dia akan tidak terhijab dari hijab dunia dan hijab nafs. Fal hijabul dzulumaniyati allati, itu adalah hijab dzulumaniyah ya, dzulumaniyah. Jadi kalau masih seperti ini, maka orang-orang yang masih dalam hijab dzulumaniyah, nah hijab kegelapan, jadi ada hijab kegelapan, ada hijab nur. Ini Ustaz Abbas menerangkan begitu ya. Hijab dzulumat ini yang seperti ini, yang masih hukum nafsu. Nah, kalau sudah itu terhijab, nanti menghadapi hijab nur, hijab ilmu ya. Sebagaimana dalam doa munajat Sa'baniyah itu ya. Minta untuk diminta kepada Allah untuk dibukakan atau dihilangkan hijab-hijab nur ya. Nah, orang yang masih tertutup dengan hijab dzulumat ini di akhirat mungkin akan mendapat kehidupan yang sulit, begitu katanya. Allati wuridat fil hadis syarif ya hijabud dunya wa nafs, yaitu seperti hijab hadis mengenai hubud dunya ya, hubud dunya sukuli khati'ah. Wal fitratu allati tujabul kamalil mutlaq idza tajaba bi hijabi tabiyyah wa nafs tazunnu al kamalu fil matlubat wa tabiyyah wa nafsaniyah. Ya, orang-orang yang terhijab ya, yang dengan fitrah yang terhijab dari kamil mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tertutup dengan hijab materi dan nafs, akan mengira bahwa kesempurnaan itu adalah ada pada matlub ada pada
tujuan-tujuan tabiiyah yang materi dan ego ya. Wa tajazu li faqdiyah dan dia akan mengalami jaza, mengeluh karena li faqdaniha, karena kehilangannya ya, kehilangan dunia. Dan idza kharajat min hadhil ihtijabat fama la yastaghnihi wal fitrah yakunu jazaha alal maka kalau sudah tersingkap maka dia akan jazanya itu jaza keluarnya itu akan keluar karena berpisah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa kumel itu ya. Ya, bagaimana dalam doa kumel yang di tengah-tengah itu. Apa itu? Fakaifa itu yang itu ya. Yang di tengah-tengah doa kumel, tengah-tengah persis itu ya. Dan katanya sabar seperti ini adalah sabar yang tingkatan yang tertinggi ya. Ini sabarnya para wali, ini adalah sabar yang tersulit katanya. Sabruha anillah min as'abil umur. Jadi, bersabar anillah ya, ini, jadi dalam bab sebelum ini ada tingkatan-tingkatan sabar ya. Nah, ini para wali itu bersabar anillah ya, berpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan yang ada di dunia ini ya, mereka bersabar karena berpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus melakukan tugas-tugas di dunia ini, dan itu mereka perlu bersabar. Nah, sabar ini katanya sabar yang sulit ya, ini mungkin tidak ya mungkin agak susah kita membayangkannya mungkin ya. Wahwahul hadi, dan Allah maha memberi petunjuk ya. Itu kira-kira bab sabar ya. Ada komen. Dan bab selanjutnya ini menarik ya, buku ini ya. Setelah sabar ini pasal selanjutnya adalah mengenai pasal selanjutnya ini soft dan dituhu intiqam ya. Jadi dari sifat-sifat fitrah asli itu adalah soft, memaafkan, dan kebalikannya itu adalah, lawannya itu adalah dendam. Jadi soft, memaafkan itu juga berasal dari dari tauhid. Orang yang tidak bisa maafkan itu artinya tauhidnya masih belum sempurna ya, masih ini. Pada bab selanjutnya ini memaafkan ya, dan lawannya adalah intiqam. Jadi sifat maafkan itu merupakan salah satu kesempurnaan yang diserap-serap ya, sifat-sifat sempurna bagi manusia yang itu diserap dari Allah Subhanahu wa taala, wa Maha Pemaaf ya, dan lawannya adalah intiqam. Jadi kita belajar filsafat itu untuk supaya kita secara akli, secara rasional benar-benar meyakini bahwa Allah itu adalah segala-galanya, wujud yang sempurna, dan kesempurnaan hanya pada Allah, dan kita lebih mudah untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat pemaaf itu berasal dari fitrah asli ya, dan balas dendam, pendendam itu berasal dari fitrah mahjubah gitu. Ini kita bahas insyaallah lain waktu. Ya,
Ya selanjutnya kita ke Hidayatul Hikmah ya. Pasal ke-8 ya. Fi pasal ke-8. Pada siapin PowerPoint ini. Pasal ke-8 tentang butuhnya yang mungkin pada sebab dan mengapa ya. Ya, jadi ini pengantarnya ya. Proposisi ya. Itu ada yang badi, ada yang nadhari ya. Badi dulu sudah kita bahas dan masih ingat bahwa yang tidak butuh argumentasi ya, bukan yang mudah tapi tidak butuh argumentasi untuk mengafirmasi kebenarannya. Nah, badihi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Badihi primer, kalau nadhari itu butuh argumentasi ya, misalkan Tuhan itu ada, itu butuh argumen, butuh macam-macam untuk paham, untuk mengafirmasi kebenarannya, untuk memahami, dan setelah memahami mengafirmasi kebenarannya. Misalkan katakanlah Imam Ali alaihissalatu wassalam itu adalah imam, dan itu Bapak kira itu nadhari ya, jadi butuh argumen-argumen. Yang badihi yang tidak butuh argumen untuk mengatakan ada yang primer, ada sekunder. Nah, badihi primer itu cukup memahami dengan makna kedua bagian proposisi, yaitu subjek dan predikatnya. Kalau kita tahu, bisa paham ya apa itu subjeknya dan kemudian paham apa itu predikatnya, maka kita akan bisa mengatakan itu benar atau salah ya. Nah, kalau sekunder itu butuh hal lain seperti misalkan pengamatan indera. Pengamatan indera itu juga badihi ya. Pengamatan indera ya. Kemudian juga hal-hal yang empiris ya, hukum-hukum empiris. Misalnya ya, hukum yang kita pelajari dalam ilmu fisika misalkan, atau itu adalah badihi. Sekunder juga hal-hal yang mutawatir, itu juga badihi sekunder. Mutawatir itu dikenal luas kebenarannya ya, itu mutawatir. Misalkan katakanlah kalau Jokowi adalah presiden, itu kan mutawatir. Nah, itu badihi itu, tapi itu badihi sekunder. Nah, terus kemudian selanjutnya bahwa yang mungkin itu butuh sebab, ya kan, untuk mengada atau meniada kalau dia sudah ada. Nah, itu adalah hal yang badihi, dan badihinya itu badihi primer. Itu yang ingin disampaikan dalam bab ini. Jadi bab ini ya bab yang agak panjang, itu mengantarkan kita kepada pemahaman akan hukum sebab akibat, sebetulnya sepertinya begitu ya. Nah, jadi di sini orang itu berselisih ya. Apakah penyebab, jadi gini, jadi bahwa hukum sebab akibat itu badihi, itu adalah semua orang paham. Nah, tapi mengapa sesuatu itu, khususnya yang mungkin itu ya, butuh sebab, nah itu tidak badihi gitu. Jadi ada dua masalah. Yang pertama adalah bahwa butuhnya mungkin, wujud mungkin ya, sesuatu yang mungkin untuk pada sebab. Yang kedua, mengapa dia butuh sebab. Nah, yang kedua itu tidak badihi, dan yang kedua itu orang berselisih. Nah, yang berselisihnya dari mana? Ya, para filosof
berpendapat bahwa kemungkinan butuhnya hal yang mungkin pada sebab itu karena dia mungkin, dia wujud mungkin, maka dia sesuatu yang mungkin, maka dia untuk mewujud butuh sebab. Nah, kalau para mutakalimin, para teolog berpendapat bahwa yang mungkin itu butuh sebab karena dia hudus. Hudus itu baru. Jadi sebelumnya dia tidak ada. Kalau dia sebelumnya tidak ada, maka dia butuh sebab untuk mengada. Begitu. Nah, yang benar itu adalah pendapat filosof. Kata Alamah Tobatubai. Ya gitu kira-kira intisari dari bab pasal 8 ini. Ya, sekarang coba kita baca matanya ya. Al-Fadlis Samin ya, pasal ke-8 fil hajatil al-mumkin, mengenai butuhnya hajat ya. Mungkin illah kepada sebab illah, wa ma hiya illatu ihtiyajuhu ilayya, dan mengapa ya, wa ma hiya al illatu ihtiyaju ya ilaiha, dan mengapa ilat itu dibutuhkan ilaiha oleh oleh mungkin, dan mengapa untuk untuk sebab, mengapa sebab, dan mengapa sebab itu dibutuhkan, dan mengapa. Jadi yang mungkin itu untuk sebab itu clear ya, semua orang setuju itu, dan akan tetapi orang berselisih mengapa yang mungkin itu butuh sebab. Ya mungkin ini kita tidak bahas semua hari ini. Ya, hajatul mumkini ya. Ini dibaca mumkini karena ini mudhaf ilaih ya. Karena dia ini mudhaf ilaih, jadi disandarkan pada sini ya. Butuhnya mungkin illati ya. Karena setelah ilah ini jadi kasrah. Minal daruriyatil awaliyah. Bahwa butuhnya al-mumkin pada ilah itu adalah min daruriyatil ilayah, merupakan daruriyah tadi ya, proposisi kelas awaliyah, barusi yang primer awaliyah. Allati mujarradun tasawwuriha, yang cukup maudhuha wa mahmuluha ya. Tasuru maudhu'aha ya, ini karena ini atau tusawiru ya. Tusawiru, kalau ini tusawiru itu berarti ini kalau ini pasif ya, dalam bentuk majhul, dalam bentuk pasif, maka dia jadi domah ya. Dan cukup untuk alati mujarradun tasawuri. Nah, kalau ini dibaca tasawur berarti dia masdar. Nah, kalau dia masdar dia jadi kasroh. Kayaknya ini masdar ya. Jadi dibacanya allati yang mujarradun tasawuru maudhu'iha wa mahmuliha, yang itu bisa dipahami ya. Bisa, mujarrad itu sebetulnya secara bahasa itu dimurnikan ya. Maksudnya dipahami tasawuru dengan bisa dipahami dengan menggambarkan
maudhu'nya dengan memahami apa maudhu'nya dan mahmulnya. Maudhu' itu adalah di sini artinya apa? Subjek, mahmul di sini artinya berkat kafa fi tasdik ya, mencukupi untuk kafun ya atau kafa. Ya kafa kayaknya. Karena ini kata alati. Dan cukup untuk membenarkannya, untuk melakukan tasdik. Tasdiku fi tasdiki biha. Alati kafa fi tasdiki biha. Fa inna min tasawwuril mahiyatul mumkinah, maka sesungguhnya dalam tasawur mahiyah mumkinah al-mutasawwiyatun nisbah, yaitu dengan apa, sesungguhnya dengan tasawur mentasawurkan mahiyah al-mumkinah, ya tadi kan mahiyah kan mumkinah, jadi memang ini step-stepnya itu seperti itu ya. Pertama kita dikenalkan apa itu wujud mungkin ya kan, bahwa mungkin itu mahiyah, bahwa mahiyah itu mutasawiyatun nisbah ilal wujud wal adam. Dan setelah itu wujud mungkin butuh sebab. Setelah itu masuklah apa, hukum sebab akibat. Ma wa tasawwuru tawakuf khuruja minal haddil istiwa, maka dengan menggambarkannya maka akan sampai pada kesimpulan bahwa keluarnya ya khuruj itu keluar, kharaja yakhruju, khuruju min haddil istiwa, dari haddil istiwa. Istiwa itu kalau dalam bahasa ilmu falak itu khatul istiwa itu ya, khatul istiwa itu dari sini. Khat itu garis, istiwa itu tengah ya. Jadi apa itu meridianal derajat, itu bahasa Arabnya khatul istiwa, terus bahasa Indonesia menjadi khatul istiwa. Ila ahadil janibaini ya, sampai pada apa, salah satu dari sisi itu, ala amril ukhra yakhrujuha minhu ilaihi bi yalbasu an yasdiqu bihi. Jadi mahya itu apa, mutasawwir nisbah apa bainal wujud wal adam ya, minal wujud wal adam. Jadi untuk keluar dari batas istiwa tadi itu pada salah satu sisi, maka amral akhar yakhrujuha minhu ilaihi yalbasu yasdiqubi. Jadi jelas bahwa dia akan diam bahwa untuk itu dia butuh sesuatu, butuh sebab untuk bergeser kepada wujud katakannya. Wahal illah, kenapakah illah hajatul mumkin, apakah penyebab dari butuhnya mungkin illah yal imkan aul hadis ya tadi, aul khudus bukan hadis, sudus. Dan apakah ya tadi itu butuhnya mungkin kepada sebab itu adalah karena dia semata-mata imkan, karena dia imkan, atau khudus, atau karena baru. Al-haqu wal awal, yang benar itu adalah yang pertama, maksudnya yang ini imkan. Wabihi qolatul hukama, dan ini adalah pendapat para filosof. Dan setelah itu istidlal ya, dalilnya. Wa istidlalu alaihi bi annal mahya bi intibari wujudiha daruriyatul wujud. Oke ya. Dan ini dalilnya. Nggak butuh sebab. Wujud. Maksudnya itu tuh kewujudan gitu tuh apa ya, gimana ya?
Ya, jadi Kan barangkali mungkin wujud jadi wajib. kondisi. Ya kan kondisi wujud. Dia untuk bergeser dari kondisi hadul istiwa tadi itu. Ah, ah, Dan dia kan nggak, kalau dia bergeser sendiri itu kan inkilab. ah. Tapi kalau Tuhan Nah, itu kecuali sebagai wajibul wujud ya enggak kan dia sebagai wajib. ah, ah. Ya ini kan kita Nah, bicara yang kalau ya, cuman kalau pengecualian Tuhannya itu pas sebelumnya sudah di apa ya, sudah disimpulkan ya kalau atau itu nanti di ujung. enggak, kan di depan udah dibilang bahwa wujud itu ada tiga. Ada wujud Oh, wajib, wujud mungkin, sama mustahil. dijemput. Nah kita ini bicara wujud mungkin. Jadi Tuhan sudah dikecualikan dari sini. Nah, tapi habis ini kenapa jadi bahas sebab akibat lagi, bukannya um, sebelum nyampe di sini juga udah ada apa ya, udah mengimplikasi sebab akibat itu udah jadi dasar mencapai kesimpulan-kesimpulan yang dicapai sampai saat ini, sebab akibat. Ya tapi masih samar ya kan, belum tegas. Kalau nanti Masih. sebab akibatnya berarti buat um, yang imkan aja. Ya sebab akibat yang untuk yang imkan nanti ada macam-macam sebab. Yang mustahil sama apa satu lagi Yang mustahil sama itu yang wajib nggak ya enggak. perlu, Yang nggak dikenai sebab akibat. ya mustahil ya gimana mau sebab akibat. Ah, yes. Wajib Ah, ya sudah itu. yep. Asik. Nanti hukum-hukum wujud wajib itu ada di bab 12 ya. Apa itu? Filsafat bimakna apa akhos ya. Apa itu? Filsafat khusus mengenai pembahasan mengenai wajibul wujud. Di sini wujud mungkin. Ya kalau ada buku satu lagi, buku apa namanya, ya lebih pendek dari ini yang Ustaz Yusuf itu mengajar itu. Tadinya Bidayatul Hikmah, dirasa Bidayatul Hikmah terlalu panjang. Ada yang lebih apa ya, Hikmah Ilahiyah. Nah, kalau salah judulnya itu lebih ringkas. Jadi kalau ini dalil-dalilnya itu ada beberapa gitu ya. Kalau di buku Hikmah Ilahiyah itu dalilnya itu nggak semua dibawakan. Tapi sistematikanya itu mirip. Ya tadinya mungkin supaya lebih singkat, tapi tetap aja panjang. Ya sama nggak selesai. Ya. Dan istidlal alaihi bi anal mahiyah bi itibari wujudiha dzurriyatul wujud. Mahiyah dari sisi wujudnya dia adalah dzurriyatul wujud. Apa? Dia niscaya ada. Kalau sudah ada. Bi itibari adamiha, dari sisi ketiadaannya dia adalah dzurriyatul adam. Niscaya sudah. Wahata ini dzurriyatani, dan kedua dzurriyat ini bisyartil mahmul adalah bisyartil mahmul adalah dzurriyat bersyarat, keniscayaan bersyarat ya. Walaisal hudus illa, dan hudus itu adalah illa hanyalah Semalah hudus hanya sesuatu, ya ini realitasnya suatu niscayaan setelah niscaya lainnya. Ila tartibu ya, kecuali tertib ihdal dzurriyatani.
ya. Hudus itu adalah sementara hudus itu adalah keniscayaan setelah keniscayaan lainnya, itu diterjemahkan tartib, ya. Hudus itu diterjemahkan tartib dari keduanya, artinya daruriyat setelah daruriyat alal ukhra. Jadi dia tertib kudus itu keniscayaan setelah kesananya, tertib dzurriyat, ya. Tertib keniscayaan, tartibu ihdal dzurriyat ini diterjemahkan sebagai urutan kedua keniscayaan, ya. Alal ukhra, ya. Tertib, ya, ini pokoknya frasa ini diterjemahkan tertib dzurriyat, dua dzurriyat, tertib dua keniscayaan, ya. Sebab, ya, fali annahu, karena kaunul wujud asyai'u ba'da adami, karena kudus itu adalah mengadanya sesuatu setelah dia sebelumnya tiada. Wa maklum anna dzurriyatu ini nggak tahu nih. Dan sebagaimana diketahui dan jelas bahwa keniscayaan itu adalah cerita tentang ketidakbutuhan pada sebab, ya. Minal maklum anna dzurriyat, pada dzurriyat itu adalah cerita, ya, kayaknya ini cerita mengenai ghaniyu, ketidakbutuhan, ya. Ghaniyun an itu ketidakbutuhan, ya. Ketidakbutuhan pada sebab, ya. Jadi an irtifa'il hajah anis sabab, ya, adalah dia bahwa dzurriyat itu adalah cerita mengenai atau deskripsi lah, ya, mengenai ketidakbutuhan pada sebab. Dan irtifa'il hajah ini sama, ya, irtifa ini juga mengangkat sebetulnya, bahasa artinya secara langsung irtifa terangkatnya hajat, terangkatnya kebutuhan, ya, sama dengan itu artinya. Sehingga selama maya tidak dilihat sebagai hal yang mungkin, sehingga selama maya itu tidak dilihat sebagai yang mungkin, maka predikat niscaya akan melekat kepadanya, dan saat itu tidak ada lagi terdapat kebutuhan pada sebab. Itu argumennya, ya. Argumen mengenai jadi kalau dia tidak dikaitkan dengan yang mungkin, kalau mungkin itu itu hukama dan filosof itu sepakat, ya, bahwa mungkin. Nah, cuma pada hukama itu ada cerita mengenai mahiyah tadi itu. Enggak, mahiyah itu dipahami gimana? Ya, biasanya hukama itu juga melihat mungkin, ya, menganggap ya ada yang wujud mungkin. Nah, itu kan mungkin itu kalau tidak dilihat sebagai mahiyah, ya, kalau tidak dikaitkan dengan mahiyah, maka dia mungkin itu akan
merupakan keniscayaan. Gitu. Predikat niscaya itu akan melekat padanya. Mahya atau mungkin yang melekat itu. Mahya ya. Jadi mahya pada mahya akan terlekat ya. Predikat niscaya. Walaupun niscaya itu niscaya sesuatu ya. Dan kalau dilihat seperti itu, maka dia tidak perlu sebab karena dia niscaya. Niscaya ya niscayanya ya kalau dia tidak dikaitkan dengan apa? Dengan kedua hal tadi, dengan wujud dan adam ya dia niscaya pada dirinya sendiri. Mungkin itu maksudnya ya. Ya, itu kira-kira argumennya. Dalil yang pertama. Untuk memuaskan apa enggak itu ya? Ya mungkin cukup Pak, sampai dalil yang pertama dulu ya. Itu selanjutnya insya Allah minggu depan. Iya, ada komen lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa faraj. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaih. Fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasirah. Wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an. Wa tumatti'u fi atawila birahmatika ya rahman rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.